Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wulandari dengan NIM 6670220059. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 2 penelitian skripsi saya. Pada bab 2 ini saya menggunakan teori electoral justice system yang merupakan kerangka yang dikembangkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance atau IDEA untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak politiknya secara penuh, secara setara, dan tanpa adanya diskriminasi. Nah, sistem ini juga bukan hanya menekankan pada keadilan prosedural dalam penyelenggaraan pemilu, tapi juga mencakup mekanisme hukum, administratif, dan juga institusional untuk mencegah serta menangani adanya pelanggaran yang bisa merugikan hak pilih warga negara. Suminta 2019 mengatakan electoral justice is the cornerstone of democracy in the safeguard both the legality of electoral process and the political right of citizen, dimana pada intinya keadilan pemilu itu harus menjadi jaminan dan inherent dalam pelaksanaan pemilu. Menurut IDEA, terdapat 3 prinsip fundamental dalam electoral justice system. Yang pertama itu ada hak universal, di mana secara normatif pemilih difabel ini memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Nah, namun dalam praktik hal ini tuh hak ini tuh sering tereduksi dan menjadi formalitas tanpa adanya jaminan yang substantif. Nah, contohnya tuh kayak misalkan masih ditemui TPS yang tidak ramah difabel, terus juga keterbatasan format informasi, dan juga prosedur administratif yang memang tidak akomodatif. Dimana kondisi ini tuh memperlihatkan bahwasannya adanya negasi negara terhadap prinsip hak universal. Kemudian yang kedua ada kesetaraan akses. Nah, electoral justice ini tuh menuntut adanya kesetaraan akses bagi semua pemilih gitu ya. Namun bagi kelompok difabel ini hambatan fisik, teknis, dan juga komunikasi itu masih menjadi sebuah penghalang. Kemudian keterbatasan akses ini juga tidak hanya sekedar persoalan teknis, melainkan sebagai bentuk eksklusi politik yang mencerminkan visibilitas sistemik. Nah, pengalaman difabel ini tidak diperhitungkan sebagai dalam desain kebijakan elektoral. Lalu yang ketiga itu ada mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, dalam banyak kasus ketika seorang pemilih difabel itu dihadapi oleh hambatan, kemudian mekanisme pengaduan atau penyelesaian sengketa ini tuh jarang sekali memberikan solusi yang efektif, di mana hal ini tuh menegaskan bahwasannya sistem electoral justice di Indonesia ini belum sepenuhnya inklusif, karena memang tidak menempatkan difabel sebagai subjek hukum dan juga politik yang setara. Nah, dengan demikian, kerangka electoral justice system ini menegaskan bahwa negasi negara terhadap hak difabel bukan hanya kegagalan teknis penyelenggara pemilu, namun juga sebagai bentuk pelanggaran atas prinsip keadilan elektoral yang bersifat fundamental. Nah, kondisi ini melahirkan adanya eksklusi politik yang berlapis. Secara legal hak pilih diakui, namun secara praktis direduksi melalui hambatan struktural dan juga simbolik. Kemudian selanjutnya ada teori keadilan dari Nancy Fraser yang digunakan untuk memahami bagaimana negara berperan dalam mereproduksi ketidakadilan terhadap kelompok difabel. Nah, yang pertama itu dari dimensi maldistribution, di mana kelompok difabel ini kerap menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses sarana elektoral. Nah, seperti tempat pemungutan suara yang tidak aksesibel, kemudian juga kurangnya fasilitas pendukung, dan juga hingga minimnya informasi yang disajikan dalam format ramah disabilitas. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya adanya sebuah kegagalan negara dalam mendistribusikan sumber daya politiknya secara adil. Nah, kemudian yang kedua itu dari dimensi misrecognition, di mana difabel ini sering dipandang bukan sebagai subjek politik yang otonom, melainkan sebagai subjek belas kasihan.
Identitas politik difabel direduksi sehingga martabat dan juga pengalaman mereka itu tidak diakui dalam kerangka kebijakan elektoral. Hal ini tuh sejalan dengan temuan terkait dengan invisibilitas epistemik, yaitu kondisi ketika pengetahuan dan juga pengalaman difabel itu tidak diperlakukan sebagai sumber legitimasi politik yang sah. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam dimensi misrepresentation, di mana difabel ini kerap mengalami keterpinggiran dalam representasi politik. Nah, baik di level perumusan kebijakan pemilu atau dalam kontestasi elektoral. Nah, negara sebagai aktor politik justru gagal gitu ya untuk membuka ruang representasi yang inklusif, sehingga hak pilih difabel ini direduksi hanya sebagai formalitas administratif tanpa substansi politik yang sejati. Dengan demikian, kerangka keadilan dan Sylvester ini menegaskan bahwasanya negasi negara terhadap hak pilih difabel ini bukan hanya sekedar kegagalan administratif, melainkan sebagai bentuk ketidakadilan multidimensi yang menggabungkan distribusi yang timpang, pengakuan yang absen, dan juga representasi yang terbatasi. Nah, di mana analisis ini tuh cukup penting gitu ya untuk membongkar bagaimana sih praktik eksklusi terhadap pemilih dalam pemilu tuh bukan peristiwa yang sporadis, tapi bagian dari struktur sosial politik yang secara sistematis itu mereproduksi ketidaksetaraan itu sendiri. Selanjutnya itu ada teori konstruk sosial dari Berger, di mana dalam The Social Construction of Reality ini dijelaskan bahwasannya realitas sosial itu bukan merupakan sesuatu yang objektif dan bersifat alami, namun merupakan hasil dari proses konstruksi melalui interaksi sosial, bahasa, dan juga institusi, di mana ada 3 momen utama dalam proses ini tuh, yaitu ada eksternalisasi, objektifikasi, dan juga internalisasi. Dalam eksternalisasi ini, negara melalui KPU, Bawaslu, dan juga regulasi pemilu itu menciptakan adanya aturan, prosedur, dan juga teknis pelaksanaan pemilu. Namun, konstruksi ini tuh didasarkan pada perspektif mayoritas non-difabel yang berakibat kebutuhan difabel itu seperti akses, kemudian juga pendampingan, dan lain sebagainya itu tidak dijadikan sebagai acuan yang utama. Kemudian yang kedua ada objektivasi, di mana sebagai formalitas, aturan dan teknis pemilu itu yang diskriminatif kemudian dianggap wajar dan juga normal. Misalnya seperti TPS dengan tangga itu sudah dianggap sudah standar gitu, atau bahkan daftar pemilih difabel yang tidak akurat itu tuh dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa, yang dimana ini tuh merupakan bentuk invisibilitas epistemik karena pengalaman difabel itu tidak diakui sebagai pengetahuan yang sah dalam membentuk sebuah kebijakan. Kemudian ada internalisasi, di mana pada kelompok difabel itu akhirnya sering menginternalisasi kondisi ini. Nah, mereka tuh merasa bahwa hak pilihnya tuh kurang penting gitu. Kemudian juga terbiasa terpinggirkan atau memang menganggap partisipasi mereka itu tidak berpengaruh. Nah, hal ini tuh memperkuat bahwasannya siklus eksklusi politik dan mengurangi partisipasi elektoral mereka. Nah, dengan teori konstruksi sosial ini, negasi negara dalam pilih difabel itu dapat dipahami sebagai bukan sekedar kegagalan yang administratif, tapi juga hasil konstruksi sosial yang memproduksi realitas politik eksklusif. Nah, di mana negara ini berperan aktif dalam membakukan objektivasi gitu ya, norma dan praktik pemilu yang tidak akomodatif, sehingga menghasilkan adanya bentuk kekerasan simbolik. Nah, invisibilitas epistemik ini muncul ketika pengalaman difabel tidak masuk ke dalam kerangka pengetahuan resmi negara, dan sebaliknya direduksi menjadi masalah teknis. Nah, dengan demikian, teori-teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana negara berperan ganda sebagai produsen struktur diskriminatif, kemudian juga pengambilan simbolik, sekaligus pelanggar prinsip demokrasi yang substantif. Nah, penelitian ini juga menegaskan bahwa eksklusi difabel dalam pemilu itu bukan sekedar masalah teknis, melainkan bentuk kekerasan struktural dan simbolik yang dilembagakan oleh negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.